Oke guys, di sini aku bikin video tambahan lagi karena kalau aku lihat kemarin di latihan sesi 11 tuh ada yang agak beda. Jadi ini kayak biar tahu aja kalau misalnya ada cara yang kayak gini. Jadi di sesi 11 tuh ada soal yang namanya employee classification. Di sini ada dikasih kolomnya apa dan ada dua part satu sama part 2. Kurang lebih mekanisme pengerjaannya kayak yang di latihan kita kemarin. Jadi part satu kita cari model terbaik dan part 2 kita pakai model itu. Di sini aku coba main cepat aja. Terus untuk klasifikasi, kan dia kan supervised, dia punya label. Jadi kita perlu tahu dulu labelnya ini adalah atribut apa, adalah kolom apa. Nah, kebetulan di soal ini dikasih tahu kalau misalnya si labelnya itu adalah excited. Nih, excited. Nah, eh, kalau di soal kemarin kan nggak dikasih tahu kan. Kalau nggak dikasih tahu, kita pakai cara yang kemarin. Jadi kita bandingin antara eh, kolom-kolom dari table train sama kolom-kolom dari si tes. Ada yang tidak ada atau nggak. Kalau misalnya dia nggak ada, kemungkinan besar itu merupakan suatu label. Nah, di sini juga ada row number. Di sini eh, kayak yang di latihan sebelumnya. Jadi ini kita anggap sebagai ID dan ID ini tuh bakal dipakai ketika kita ekspor ke CSV karena untuk ekspor ke CSV kita butuh tipe yang ID. Oke, berarti intinya nanti kita harus ngeset si row number sama excited ini jadi set role yang eh, tepat gitu. Untuk row number role-nya adalah ID dan excited adalah label. Kita langsung aja ke dalam sini, ke dalam RapidMiner. Di sini aku mau bikin folder baru, namanya adalah exercise. Aku oke. Di sini aku mau bikin proses baru ke yang atas biru-biru ini, ke blank proses. Terus di sini misalnya aku mau namainnya sesi 11, sesi underscore 11, classification. Dan aku mau simpen dia di dalam folder exercise. Terus kalau udah, aku juga mau import semua dataset yang dibutuhin. Itu aku simpennya di desktop, di PC, data D, terus di CCPP, data mining, folder yang 11, latihan sesi 11, dan ambil yang tes ini. Oke, di sini kan ada file encoding. Terus kita cek dulu di dalam nama kolom ini, dia tuh ada dolar-dolar atau enggak. Kalau misalnya ada dolar-dolar atau karakter yang aneh-aneh gitu, berarti adalah encodingnya kita harus ganti. Kalau misalnya kalian ada error kayak gitu, misalnya ada H dolar atau dollar H atau di antara A sama E ini ada dolar-dolarnya. Nah, itu kalian ganti encodingnya aja. Caranya ke file encoding, terus kalian pilih yang UTF-8. Cari yang UTF-8. Tapi kalau misalnya yang normal kayak gini, kita default aja nggak apa-apa. Terus kita nextin aja, ini nextin juga. Kita simpen di folder exercise. Terus selanjut aja import ke yang satunya lagi, data yang train. Biar cepat kita pakai yang last directory, pilih train, next. Nah, kita cek lagi di sini. Di sini nggak ada apa namanya karakter aneh-aneh, jadi kita encodingnya biasa aja, next aja. Nih, nama kolomnya juga nggak ada yang aneh-aneh, bener. Terus kita next. Kita simpen di exercise. Finish deh. Terus balik ke design, kita tarik aja dari yang train, karena ini kita kerjain per satu dulu, kita mau yang train, di double click, kita melihat hasilnya. Untuk row number sama excited, dia masih belum di set role. Terus kita coba cek statistik, tipe data yang kira-kira harus kita encoding itu apa. Oke, ini masih integer boleh, surname. Nah, surname ini kan nggak akan kita pakai nanti intinya. Terus, harusnya customer ID sama surname nggak akan dipakai karena dia tuh untuk ngeidentifikasi si kolomnya. Dan untuk identifikasi kolom udah dipakein sama row ID, jadi nggak usah, sama row number, jadi ntar ini nggak usah dipilih. Terus credit score integer udah bener. Geografi sama gender dia masih nominal. Nah, untuk yang nominal ini nanti kita harus encoding dulu. Age sampai ke bawah dia sudah integer. Terus untuk excited ini kan dia label nih. Label itu nggak boleh integer karena nanti dianggapnya sebagai regresi. Kalau misalnya kalian pakai integer, hasilnya itu nggak akan keluar intinya. Makanya untuk yang excited nanti kita harus ubah ke polinomial. Terus kita balik lagi ke design. Nah, langkah pertama kita adalah set role. Set role kita mau pilih uh, excited jadi label. Terus kita mau row number jadi ID. Row number
jadi ID. Terus kita apply aja. Kita jalanin. Di sini row number sama excited-nya udah jadi special attribute. Oke, kita lanjut. Kita mau ubah si yang nominal tadi ke numerical. Nominal to numerical. Di sini kita pilih subset karena kita mau lebih dari satu kolom. Nah, di sini kita mau pilih yang gender sama geografi. Kita ubah dia coding type-nya ke unique integers, biar dia nggak bikin kolom baru. Kita coba jalanin. Untuk geografi sama gender, dia udah berupa angka. Kita coba cek statistik lagi. Mana ya? Oh, ini dia. Nah, geografi sama gender dia udah numerik. Terus langkah selanjutnya, kita coba cek dia ada missing value atau enggak. Jadi ke bagian, kalian jalani dulu, ke bagian result, bagian missing attributes. Nah, missing attributes-nya dia udah hilang. Udah nggak ada, maksudnya nggak ada missing attributes. Terus, buat jaga-jaga, kita bisa pakai yang remove duplicate. Ini jaga-jaga aja, meskipun nggak diminta di soal. Kita mau remove duplicate untuk semua atribut. Atributnya semua aja. Oke. Nah, kalau sudah, di soal kan diminta, kita mau ambil atribut yang correlation weight-nya itu lebih besar dari rata-rata. Untuk cari correlation weight-nya, kita di operator cari correlation. Nah, terus di bagian fitur weight ini, cari yang weight by correlation. Wait, ini ada error. Metadata, data table. Weight by correlation cannot handle polynomial attributes. Kita coba, komen dulu, kita mau cek dulu yang polynomial itu apa. Statistik polinomial. Untuk yang poly, ini ada yang surname. Oke, jadi kita coba nggak usah pakai surname dulu ya. Jadi kita hilangin surname-nya pakai select attributes. Select attributes-nya. Kita mau hilangin surname. Berarti kita mau pilih yang atributnya single, terus pilih yang surname, terus pilih invert selection. Maksudnya apa? Jadi, misalnya kita tuh udah pilih surname. Terus ketika invert selection ini diklik, kita tuh mau ambil semua kolom selain surname. Jadi artinya kita kayak mau ambil selain surname gitu. Terus kita coba pasang lagi, ini kita nyalain lagi enable. Kita hubungin select attributes ke weight correlation. Nah, untuk weight by correlation-nya ini udah bener. Jadi udah nggak ada merah-merah lagi, udah nggak ada error. Terus, kita coba lihat weight-nya. Jadi, weight by correlation ini ada dua output, ada way sama ada XZ. Kita mau weight-nya aja. Kita coba jalanin. Nah, ini dia. Untuk weight-nya itu kurang lebih kayak gini. Untuk correlation weight-nya udah. Sekarang kita mau ngefilter. Kita mau filter atribut yang pokoknya yang di bawah rata-rata itu nggak akan kita pakai. Jadi intinya kan tugas kita adalah mencari rata-rata dari correlation weight. Itu caranya. Kalian tinggal copy aja ini. Nah, satu kolom ini kalian copy mulai dari 0,02 sampai 0,290. Kalian klik kanan. Oh, ini nggak ada. Berarti Ctrl C aja deh. Ctrl C, terus kita ke Excel. Pilih blank aja. Lalu kita paste aja. Okein. Nah, ini terserah di kolom mana. Aku mau taruh di kolom di bawah sini aja. Terus, aku mau pakai rumus average.
dari Excel average, aku mau hitung rata-rata mulai dari yang pertama ini sampai yang kedua ini, sampai yang 0,2. Terus kurung tutup, enter. Hasilnya adalah rata-ratanya 0,085. Oke, 0,08531. Nah, sekarang tugas kita adalah melakukan filtering. Kita mau ambil yang weight-nya itu lebih besar dari 0,085. Atau lebih besar sama dengan deh, cari aman aja. Lebih besar atau sama dengan dari 0,085331. Caranya balik lagi ke RapidMiner, kita cari select. Di operator ini ketik select, terus pilih select by weights. Select by weights. Nah, di sini kan weight sama weight udah kehubung. Terus select by weight ini dia tuh butuh exa. Jadi kita tarik aja exa. Terus weight relation-nya greater equal. Terus weight-nya itu kita pilih yang 0,0853331. 0,0853331. Terus kita coba jalanin aja. Itu nggak kelihatan lagi. Harusnya hasilnya tuh nggak bakal terlalu kelihatan nanti. Tapi langsung hasilnya bakal kelihatan ketika dia di model. Ini weight-nya. Nah, kayak gini. Nih, ini kan masih ada yang 0,02 sama 0,07 dan sebagainya nih. Ketika aku tanyain ke Aslab-nya tuh katanya dia emang kayak gitu. Jadi weight-nya tuh nanti bakal ke filter secara otomatis setelah dilakukan modeling. Jadi itu biarin aja kayak gitu. Untuk yang filter by average udah kita lakuin. Sekarang kita bakal ngelakuin modeling. Wait. Excite. Oh, belum. Labelnya kita belum ubah ke polinomial. Oke, berarti labelnya kan masih numerik. Kita ubah ke polinomial. Jadi, pilih ketik yang numerical to polinomial. Itulah. Terus, tarik yang X ini. Kita pilih atributnya single. Kita mau excited. Klik terus centang yang include special attribute. Karena si excited ini merupakan special attribute. Kalau udah, kita harus normalize dulu. Kita harus melakukan normalisasi. Tarik aja ke Ixa, terus coba jalanin. Nah, hasilnya kurang lebih kayak gini. Oke, setelah dinormalisasi, kita bisa pakai multiply, supaya hasilnya itu bisa dipakai untuk 3 sekaligus. Terus kita pakai cross validation kayak sebelumnya. Cross validation, double klik, kita butuh KNN. KNN, tarik aja training ke training, model ke model, terus pilih apply model, sama tes, terus performance. Dari performance yang classification, label ke label, nah sesuai apa yang dia minta deh. Terus dari performance ini kalian hubungin per ke per. Terus pilih yang akurasi. Nah di sini kan masih merah-merah nih. Merah-merah ini kan berarti ada error. Error itu karena dia belum dihubungin. Nih, setelah dia dihubungin dengan multiply, dia udah hilang merah-merahnya. Kita namain cross validation ini diganti aja jadi KNN. Terus model kedua itu pakai naive Bayes, model ketiga pakai decision tree. Di copy aja, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Di sini dia pakai naive Bayes sama decision tree. Hubungin XZ ke XZ. Terus modelnya di dalamnya tinggal diganti aja. Ini diganti jadi naive Bayes. Hubungin model sama model. Model sama model. Oke.
Terus yang decision tree tinggal diganti juga modelnya jadi decision tree. Tarik, deng, deng, model ke model, deng. Balik lagi ke proses, kita tarik yang pokoknya setiap yang per ini kita tarik deh. Terus buat ngingetin lagi, buat ngelihat hasilnya kan ada performance 1, performance 2, sama performance 3. Itu urut. Ini untuk out pertama kan KNN, berarti dia per 1, performance 1. Untuk yang out kedua punya naive bias, berarti dia performance 2. Out ketiga dia punyanya decision tree, berarti decision tree nanti hasilnya adalah performance 3. Kita coba jalanin deh. Jalanin. Nih, untuk performance yang biasa ini, yang pertama, ini kan punya KNN. KNN tuh 81,15%. Terus untuk yang performance 2 punya naive bias, itu adalah 80,66%. Terus untuk performance 3 punya decision tree itu 83,08%. Jadi paling tinggi punyanya si decision tree. Nah, jangan lupa kita kasih notes. Di double klik aja di bagian putih-putih. KNN. KNN tadi adalah 81,15. 81,15%. Naive bias 80,66. 80,66%. Dan decision tree tadi 83,08%. 0,8%. Nah, kita simpen aja hasilnya di sini. Nah, untuk part 1 udah kelar, di mana kita dapat bahwa model terbaik adalah si decision tree. Kayak yang di latihan sebelumnya, kita kopas aja pre-processing-nya, Ctrl-C, Ctrl-V, terus kita tinggal ganti datasetnya aja, jadi yang tes. Jadi kita tarik tes, ke yang kedua ini, tarik ke setroll. Setroll masih error, karena di sini kan nggak ada excited. Jadi, untuk excited ini, kita ganti jadi row number. Row number ganti ID, yang di edit list ini kalian hapus saja. Jadi row ID ini naik tingkat. Terus, di sini ada error nih. Sebentar. Oke, wait, kita baca soal lagi. Pre-process the given training data based on requirement. Oke. Create model from the training data using algorithm with the highest accuracy. Oke. Pre-process the given testing data based on requirement. Oke. Apply the classification model. Nah, di sini, di part 2, kita tuh udah nggak perlu ngelakuin weight by correlation lagi. Jadinya untuk weight by correlation ini kita hapus aja. Untuk numerical to polynomial juga nggak ada, karena labelnya juga udah nggak ada kan. Terus, sebentar. Ini hapus juga untuk yang KNN. Multiply kita juga hapus aja karena nggak perlu. Nah, kita tinggal cari aja apply model. Apply model, untuk unlabelnya hubungin dari normalize. Terus yang mode-nya ini dihubungin dari model punyanya decision tree, karena decision tree tertinggi. Jadi dari decision tree ini, yang bulat-bulat mode ini, kalian tarik ke bawah. Oke? Terus, jalanin deh. Oh, sebelum dijalanin, untuk bulat-bulatnya ini, kalian pilih yang label. Yang lab. Di double klik aja, terus jalanin. Nah, untuk prediction excited-nya, kurang lebih kayak gini. Dan ada tambahan kolom confidence 1 sama confidence 0. Terus kita rename aja biar rapi, cari rename. Kita mau nge-rename kolom yang prediction excited jadi excited juga.
tanpa prediction, jadi lebih mudah dibaca. Terus kita jalanin ulang. Oke, udah ke rename. Terus langkah terakhir kita harus ekspor dia ke CSV. Write CSV. Untuk write CSV kita butuh directory di mana kita simpan, yaitu kita klik yang kuning-kuning ini, di bagian parameter klik kuning-kuning. Terus misalnya aku mau simpan di folder RapidMiner, local repo, exercise. Nah, setelah udah kita isi namanya. Aku mau namanya adalah result prediction. Nama soalnya apa ya? Lupa. Employee. Employee.csv. Terus kalau udah dikasih nama dan direktorinya udah bagus, udah tepat, udah sesuai yang kita mau, klik open, terus kita jalanin aja. Terus kita cek di direktori yang disimpan tadi. Tadi kan ada di dokumen, terus di RapidMiner, di exercise. Nah nih, result prediction employee-nya udah ada, tapi dia nggak tampil di RapidMiner. Karena si RapidMiner ini kayak harus di-refresh dulu baru dia muncul. Oke, mungkin kurang lebih kayak gitu doang. Untuk yang latihan sesi 11 ini, dia lebih singkat. Intinya, kurang lebih sama prosesnya, di pre-processing, terus dilakuin modeling, terus di part 2-nya tinggal pilih model, tinggal di-copy saja. Dari part 1, ganti datanya jadi data test, set role-nya diganti, karena di data test ini kan nggak ada label, jadi labelnya dihilangin, row ID-nya naik tingkat, terus yang berhubungan dengan label-label, kayak misalnya numerical to polynomial, itu nanti kalian dihapus aja. Oke? Kurang lebih kayak gitu doang untuk yang sesi 11. Thank you ya.